melalui sistem. Ya, musyawarah kalau dengan masa begitu bagaimana caranya bermusyawarah? Ya musyawarah yang demokratis ya lewat lembaga perwakilan rakyat. Yang bermusyawarah itu DPR. Kan di Amerika tidak pernah ada begini-begini gitu kan. Ya. Di Korea sedang terjadi karena adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan wewenang dari kepala negara gitu kan, kepala pemerintahan. Nah, di kita termasuk bagian dari masyarakat timur ini, ya apa namanya mungkin masih mencari-cari. Padahal undang-undang sudah ada. Aturan sudah ada. Bagaimana negara ini, Bung Karno sejak awal mengatakan kita ini negara modern. Bukan negara feodal, bukan negara kerajaan gitu kan. Tapi negara modern. Negara modern itu dasarnya apa? Konstitusi. Konstitusi dan demokrasi itu disepakati. Bagaimana caranya kita kembali ke rel itu, Prof? Pak Anhar, ini kan siapa yang harus? Enggak, sederhana aja, pegang konstitusi dan semua lembaga jalankan. Terutama lembaga penyelenggara negara ini ya. Jadi tidak boleh takut oleh tekanan-tekanan luar. Sepanjang konstitusi dijadikan pegangan, saya kira dia benar gitu. Nah, tapi kalau pegangannya bukan konstitusi, maka yang ingin mencoba-coba menggoyang, mengganggu kita, ini bukan hanya di dalam, tapi negara asing. Ini berkaitan dengan soal nasionalisme ekonomi lah, gitu kan? Ya. Nah, ini Prof juga Pak Anhar. Negara kita ini kan dibentuk ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini ada satu lagi peran yang tidak kalah penting, media massa. Ini kan juga membuat apa namanya kelompok masyarakat ini jadi terbelah ya. Masyarakat ini seharusnya seperti apa sih media ini? Media yang jujur, yang benar-benar menyuarakan kebenaran itu ada nggak sekarang ini? Terutama media sosial. Media sosial itu. Ya, kalau media, peran media itu di Amerika sudah lama dikenal sebagai the fourth estate. Ya, kekuatan keempat. Pilar keempat. Dari negara demokrasi adalah media. Tapi media kita sekarang tambah lagi adalah media sosial. Bukan media mainstream itu. Kalau media mainstream mungkin ya bisa dihitung lah. Media sosial itu susah untuk dihitung. Setiap orang bisa mainkan itu, umur berapa saja asal ngerti. Nah, ini masalahnya. Bagaimana? Makanya muncullah undang-undang ITE itu kan. Berlaku kemarin. Nah, persoalannya bagaimana undang-undang itu juga mau diterapkan. Pro kontra di situ muncul lagi. Ada dilema seolah-olah. Ya, jadi kita menghadapi perubahan yang tidak ada presidennya, terutama dari media sosial itu. Tetapi persoalan itu saya kira kita nggak bisa memusuhi atau menangisi gara-gara media yang seperti itu. Ya, semua yang ada apa namanya di depan kita ini sebetulnya kalau kita melihat kembali kepada untuk apa kita bernegara, ya, kemana kita menjalankan fungsi-fungsi negara pemerintahan ini, sebetulnya sudah ada. Persoalannya tadi itu kekuasaan itu lebih penting dibandingkan regulasi, aturan-aturan. Perlu nggak dibuat lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila, penataran P4 agar kita menjadi bangsa Indonesia yang berbudaya, terus terang saja itu berbudi pekerti luhur seperti itu. Fungsi dari partai politik sebetulnya antara lain itu pendidikan politik. Politik. Partai politik. Jadi jangan diserahkan kepada pemerintah. Bikin itu. Core business pemerintah itu keamanan, pelayanan publik dan penegakan hukum. Karena kita pernah punya pengalaman yang nggak enak soal ini ya Pak ya. Partai itu Pak, salah satu tugas utamanya adalah mendidik rakyat. Tapi di mana sampai sekarang itu apa yang dikerjakan sekarang? Nah, dalam kerangka itu, maka sebenarnya kalau ada yang salah dalam proses menjalankan Pancasila ya partai. Salah satu yang harus bertanggung jawab sesungguhnya. Bertanggung jawab. Ya, itu institusi resmi dalam negara yang demokratis adalah partai politik. Bahkan dapat anggaran dari negara juga ya. Apalagi kalau dia dapat anggaran dari negara. Lalu apa? Kontribusinya kalau terjadi hal-hal yang tidak benar, pertanggungjawaban jawab dia di mana? Oleh karena itu, kalau menurut saya, dengan adanya demonstrasi kemarin dan nanti, yang malu itu harusnya partai. Karena mereka tidak bisa menyuarakan aspirasi. Iya, harusnya partai. Tidak bisa melempar posisinya sebagai institusi demokrasi yang terpenting sekarang. Semua lewat partai kok. Semua lewat harusnya. partai. Tapi memang ada kekuatan lain non partai yang secara kenegaraan mereka NU Muhammadiyah besar, tapi secara kenegaraan mereka tidak punya peran. Tidak punya.
Yang berperan kan partai politik, lewat anggota DPR itu. Malah organisasi keagamaan yang besar-besar ini yang berperan. Tidak berperan. Nah, maksudnya ya karena sistemnya seperti itu, marilah kita membangun. Apa nih sarannya buat? Iya, marilah kita membangun Indonesia ini dengan cara-cara yang pertama yang demokratis itu. Nah, yang dialogis, sadar hukum, menegakkan hukum itu. Kemudian elemen politik demokrasi itu adalah partai politik harus menjalankan fungsi. Pemirsa, anggapan dari orang lain adalah bukan menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jadi janganlah rendah hati untuk segala anggapan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan pula Anda sombong dengan sebuah pujian yang ditujukan kepada Anda. Ingat, kita punya potensi yang luar biasa untuk menjadikan kita lebih hebat dari hari ke hari. Saksikan program yang juga luar biasa dari TVRI Jawa Timur di channel 9 VHF, 26 UHF, dan 35 digital. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, rasanya saya Nanda Desita selama 1 jam setiap bulannya kita selalu menemani pemirsa, memberikan informasi kira-kira berwirausaha apa sih yang memang cocok dan juga sangat menguntungkan. Nah, untuk itu biasanya sih para pemirsa saya yakin ada yang banyak sekali yang namanya petani-petani sapi atau mungkin juga melakukan beternak sapi tapi bingung cara kalau misalnya menggumbukannya tuh gimana. Kalau presenter sih gembukinnya gampang ya, makan ini makan itu semua kan presenternya anti makanan yang enggak semua masuk gemuk deh ya. Tapi kalau sapi kan belum tentu seperti saya gemuknya. Kira-kira sesusah apa dan ada informasi apa soal si sapi yang lagi hits ini? Untuk itu kita saksikan dulu visual yang satu ini hanya ada di Halo Pak Tani. Sekarang saya berada di Desa Konang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Kita menerapkan pola penggemukan dengan pola yang kita terapkan di sini adalah dari pola sistem kelompok KUB atau kelompok usaha bersama di bawah bimbingan Bapak Profesor Haryanto, di mana kita melakukan ini dengan penggemukan sapi ini full organik dengan pengolahan pakan yang organik juga dengan hasil yang organik. Bahwa sapi yang kita gemukkan itu dengan pakan yang organik itu tadi menghasilkan feses atau urin, yang mana feses atau urin ini bisa kita lakukan, bisa kita gunakan secara langsung untuk pertanian ke perikanan juga. Nah, ini sudah kita lakukan di beberapa daerah
pertama kemarin itu kita sudah melakukan selain di Desa Gelagah, di Desa Konang, Kecamatan Gelagah ini, Kabupaten Lamongan. Selain itu kita sudah melakukan di Kecamatan Ongkojajar. Terus kemudian sekarang ini juga berjalan di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban juga. Kemudian di Kodim itu di Prambon, Kodim Sidoarjo Prambon itu juga berjalan dengan pola-pola seperti yang kita kembangkan di KUB yang seperti kita lihat bersama ini. Jadi urin ataupun feses yang keluar dari sapi itu langsung bisa kita gunakan, langsung bisa kita terapkan, atau langsung kita bisa pakai untuk pemanfaatan ke horti juga bisa, ke pertanian khususnya padi juga bisa, kemudian ke perikanan. Nah, kenapa kok bisa digunakan secara langsung? Karena saya katakan tadi di awal adalah organik. Kenapa organik? Ini dibantu diproses di luar tanpa memerlukan waktu panjang pada saat proses di dalam sapi. Jadi fermentasi juga kita lakukan, kemudian pematangan setelah fermentasi juga kita lakukan, kemudian baru kita berikan ke sapi, sehingga produk atau hasil yang kita katakan mesin industri itu adalah kotoran sapi yang dikeluarkan oleh sapi itu langsung bisa kita pakai. Nah, ini yang tidak umum dipenggemukan di masyarakat kita. Karena kebanyakan dari masyarakat kita dalam melakukan penggemukan sapi tanpa ada pengolahan terlebih dahulu, tanpa ada penyeleksian terlebih dahulu, sehingga keluar dari sapi kotoran itu perlu pengolahan yang cukup panjang sehingga memerlukan waktu. Nah, inilah yang mungkin kita sebut pola kita di KUB ini menjadikan sapi yang kita penggemukan ini adalah sapi organik. Sehingga hasil daging pun bisa menjadi organik, bahkan kotoran atau fesesnya pun bisa langsung menjadi terapan bagi integrasi yang lain, yaitu di bidang pertanian sama perikanan. Ini yang kami katakan adalah pakan organik tadi. Ini adalah salah satu jenis HMT yang kita pilih, yang sudah kita seleksi, yang kita bentuk sedemikian rupa sehingga konsumsi dari sapi yang kita gemukan itu bisa menjadi lahap. Kemudian keuntungannya yang lain adalah tidak terbuang sia-sia dari pakan atau HMT yang kita buat dalam bentuk granul seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan HMT. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah bentuk konsentrat. Ini hampir sama bentuknya, cuman beda bahan bakunya. Ini yang disebut kita adalah konsentrat organik. Nah, kenapa bisa berbentuk granul ini? Karena keuntungan dari bentuk granul seperti ini bisa membuat efisiensi dari pengunyahan sapi, juga menghindari terbuangnya pakan dengan sia-sia, sehingga bisa maksimal diserap dan dimakan oleh sapi secara bagus. Halo Pak Tani, dan seperti janji Nanda tadi kita sudah menyaksikan visual dong pemirsa ya. Jadi memang yang namanya sapi ini dari mulai kotorannya hingga sampai kulit, daging semuanya tanpa tersisa pokoknya deh ya. Tulang juga masih bisa kita manfaatkan untuk dijual misalnya bakso dan lain-lain. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan tamu spesial saya pada sore hari ini, ada Bapak Imam Tohari. Selamat sore Bapak Imam. Selamat sore Mbak Nanda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kalau usaha lancar pasti baik terus Pak ya? Insya Allah ya. Seperti itu ya? Sudah pasti. Sudah pasti ya Pak Iya, ya? Jadi meskipun yang namanya sapi ini ada nggak sih Pak pengaruh antara musim, kalau misalnya kita dengan bercocok tanam kan ada pengaruh nih dari musim panas ke hujan begitu? Pastinya pengaruh Mbak.
pengaruh, cuman kalau kita tidak sikapi dengan segera, itu menjadikan dampak yang luas juga. Begitu ya. Karena beda sapi, jenis sapi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, salah satunya adalah musim, hujan atau kemarau. Begitu ya. Iya. Itu tergantung jenis sapinya, begitu ya. Betul. Selain ketersediaan pakan, kalau kemarau biasanya kan ketersediaan pakan HMT atau hijauan itu kan juga terkurangi. Kalau menghujan itu biasanya HMT juga masih melimpah, cuman kalau kemarau itu menjadi sulit. Nah, ini yang harus kita sikapi dan harus kita ambil sikap bahwa ketersediaan itu jangan sampai terputus karena tidak adanya HMT. Nah, ini bagaimana? Ini menjadi persoalan. Padahal harapan kita, kenapa kita ambil tema bahwa sapi menjadi industri pupuk pertanian, ini karena sapi-sapi kita ini sebenarnya itu masih tergolong belum bisa menjadikan kesiapan untuk bidang yang lain. Ini yang menjadi masalah. Seperti itu ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kemarau dan hujan seharusnya lebih enak hujan ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, pantas lebih bahagia begitu pemirsa ya. Soalnya ini lagi musim penghujan ya. Iya. Nah, ini kenapa sih kalau misalnya tadi kan Bapak Imam mengatakan bahwa si sapi ini adalah sebagai mesin industri pertanian. Itu maksudnya bagaimana nih, Pak? Dikatakan industri itu mulai dari pengolahan mentah atau bahkan setengah matang, bahkan sampai matang, kemudian menjadi barang yang sudah siap kita gunakan. Untuk apa? Nah, sapi ini dalam kerangka penggemukan sapi itu sudah banyak yang melakukan, dan tidak jarang sapi-sapi kita ini menjadi penggemukan yang luar biasa. Akan tetapi hasil dari hasil sampingnya dari sapi ini, misalkan kayak kotoran fesesnya ataupun urinnya, itu dalam penggunaan itu masih dalam tataran yang kurang bagus. Kenapa saya katakan tataran kurang bagus? Karena pertanian itu terkait dengan juga peternakan. Nah, ini menjadi problem satu bidang dengan bidang yang lain. Betul, gitu ya. Jadi saling keterlibatan begitu ya. Iya, harusnya kalau kita ketersediaan sapi atau penggemukan sapi ini banyak, harusnya di bidang pertanian itu tidak kesulitan dalam pengadaan pupuk. Oke. Nah, jadi memang kenapa pemerintah masih mensubsidi pupuk? Nah, ini menjadi pertanyaan luas juga gitu. Seperti itu ya. Betul. Itu apakah salah kaprahnya dari mana, Pak? Apakah dari sistemnya atau pemberian makan atau cara merawatnya atau seperti apa sih sebetulnya? Saya rasa kalau saya bidang saya ini kita lebih menganjurkan pada perawatan yang lebih bagus. Oke. Harusnya di situ. Bagusnya bagaimana? Ketika penggemukan sapi ini sudah dikatakan bagus, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan kualitas dan hasilnya pun harus maksimal di yang lain. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya di fases dan juga urinnya tapi juga Mbak. Secara otomatis kalau misalnya si sapi ini cepat gemuk begitu ya, dan pada hari hanya banyak yang nyari, keuntungan besar ya Pak ya. Jelas pasti di situ. Wow, luar biasa. Oke, jadi bagaimana pemirsa untuk Anda? Jadi memang tidak hanya saya ya, beberapa anak buah saya juga melakukan seperti itu Pak di desanya, di daerah Blora begitu ya, anak-anak buah saya. Jadi mulai kecil begitu kan, terus tapi mereka tidak terlalu merawat hingga akhirnya yang tadinya misalnya 3-4 tahun bisa melejit begitu itu bisa molor. Ternyata salah ya dari itunya ya, sistemnya. Ya, cara-cara yang seperti itulah yang harus kita sikapi. Bagaimana selain nanti menjadi hasil kepertanian bagus, itu dalam kualitas penggemukannya itu juga bagus. Nah, rata-rata di pola kita penggemukan itu peningkatan per harinya itu bisa sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Per hari sapi kita penggemukan bisa menjadi peningkatan 2 kilo sampai 3 kilo. 2 kilo Pak sehari? Betul, Bapak. 1 kilo 100.000, 2 kilo 200.000 satu hari. Iya. Oh my God, si sapi. Berarti jangan ngolokin presenternya, kalau presenternya cepet gemuk ya, kan per kilonya udah berapa begitu. Oke, kami undang Anda pemirsa untuk bisa langsung bertanya kepada ahlinya, kepada Pak Imam, gimana sih caranya untuk bisa menggemukkan sapi dengan cepat dan juga aman ya Pak. Karena memang kan terkadang nih ya, di luaran kan banyak sekali tanda kutip bahwa gemuk sih, tapi kadang ada yang sampai diminumkan air segala macam, digelonggong segala macam. Itulah yang bikin yang enggak. Kalau ini memang benar-benar pure murni dia gemuk ya Pak ya? Ya. Oke. Dan itu hasilnya organik. Hasilnya organik ya, benar karena sekali. proses-prosesnya itu diolah
melalui proses tahapan yang cukup panjang, mulai dari pilihan bahan baku, ya pilihan bahan baku itu sebenarnya juga dari hasil pertanian juga. Dari hasil pertanian, Iya. jadi subsidi silang seperti itu ya Betul, istilahnya. limbah-limbah pertanian yang kita pakai, kemudian kita olah, kita fermentasi, setelah fermentasi kita matangkan, Oke. kemudian kita support lagi dengan suplemen, nah itu sudah bisa menjadi organik. Organik ya. Iya. Oke, jadi berarti memang difermentasi juga ya, Betul. dikeringkan. Betul. Jadi ada beberapa proses seperti Betul, itu. Mbak, iya. Oke, nah kira-kira sarana produksi yang digunakan sebagai bahan pelengkapnya ini, Pak, itu biasanya apa saja? Kita pakai suplemen, yang pertama itu probiotik, kita Oke. kenal probiotik. Probiotik ini berfungsi sebagai pengatur atau pendinamisasi dari lambungnya sapi agar supaya dalam proses pencernaan dalam lambung itu bisa cepat terserap, tidak terbuang sia-sia. Yang kemudian yang kedua selain probiotik itu ada enzim. Kita pakai enzim. Enzim ini berfungsi untuk mensupport protein kebutuhan dari sapi. Kemudian ada biofit. Biofit ini sebagai support vitaminnya. Sapi jelas punya kebutuhan vitamin juga cukup besar dan mineral. Tinggi ya, seperti itu, oke. Mineral ini juga penting sekali dibutuhkan sama sapi gitu. Seperti Jadi itu. ada tiga macam itu. Tiga lagi. macamnya. Jadi Betul. memang itu jangan sampai terkurangin ya Iya. istilahnya ya. Nggih. Kalau misal di manusia kita punya 4 sehat 5 sempurna lah Pak ya. Betul, Kalau di betul. sapi punya 3 sehat suplemen. sempurna. Betul, iya. Seperti itu. 0315678216. Silakan tanya soal apapun soal sapi istilahnya yang lebih gemuk ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk pemberian makannya sendiri Pak. Ya. Beda banget nggak dengan yang biasa dilakukan petani pada umumnya Iya. dengan sistem yang Bapak Iya. jalankan seperti itu? Ya, biasanya kalau secara umum tradisional petani penggemukan dalam proses penggemukannya itu pola pakannya tidak cukup diperhatikan, kemudian air minum dan sebagainya itu juga kurang diperhatikan sehingga kita perlu memperbaiki hal-hal yang semacam itu. Oke. Nah, pola kita harus terjaga betul kebersihan dari air minum dan jangan sampai air minum itu kurang atau bahkan tidak ada. Harus setiap saat tersedia. Itu satu. Harus ada Ya. Yang kedua, pola makan pertama dari konsentrat. Konsentrat kita berikan dengan waktu terapan jam tertentu. Terus kemudian rumput juga kita berikan dalam terapan jam tertentu. Iya. Nah, dengan terapan yang sudah kita jadwal, dengan harapan sapi cepat beradaptasi, sapi mengenal pakan kita secara cepat, sapi bisa terjadi perubahan pola dari kebiasaan lama, kemudian ke kebiasaan kita yang kita atur sehingga cepat terjadi pertumbuhan daging dengan harapan per harinya itu bisa 2 kilo tadi. 2 kilo ya. Minimal 2 kilo. Berarti intinya semuanya di jam begitu ya Pak ya? Betul. Untuk konsentratnya misalnya jam Iya. berapa kali satu hari begitu? Kalau konsentrat misalkan kita awali jam 8 pagi itu konsentrat, kemudian nanti jam 12 siang itu konsentrat, kemudian jam 3 itu kita konsentrat lagi, terus sore itu sampai jam 5 sore kita konsentrat, terakhir jam 1 malam Bang. Jam 1 malam Jam 1 konsentrat. malam kita terakhir penggunaan konsentrat. Satu hari 5 kali. Kurang lebih. Belum termasuk rumput ya Pak ya? Nah, rumputnya disela 2 jam setelah konsentrat. Wow. Gitu. Hai sapi. Gitu. Banyak banget makannya ya. Iya. Oke, jadi memang karena istilahnya kita menarget begitu ya bahwa target. memang tapi kita tidak menarget aja tapi juga memikirkan bahwa si sapi ini kesehatannya segala macamnya, harus kita perhatikan, vitaminnya, harus seperti kita itu. perhatikan betul. Karena nanti kurangnya sehat juga berpengaruh pada pola penggemukan atau hasil yang kita gemukan. Oke, jadi Gitu. seperti itu ya. Betul. Vitaminnya juga setiap hari diberikan atau? Setiap hari kita berikan setiap pagi sama sore. Misalkan kalau kita pakai probiotik itu kita gunakan di jam pagi jam 6, kemudian enzim sama biofitnya ini kita berikan pada saat sore hari. Oke, Gitu. 2 kali ya. 2 kali. Berarti sampai jam 1 malam juga harus tetap memberikan si konsentratnya sendiri Iya, ke sapi jam ya? 1 malam pas itu kita harus memberikan konsentrat. Berapa lama Pak menjadi peternak sapi Pak? Saya kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun ini ya? Kurang lebih. Awalnya, start awal usaha apa memang sudah langsung jatuh cinta sama si sapi atau seperti apa nih? Awalnya macam-macam, terakhir ini kita coba untuk ke sapi ini alhamdulillah dengan bimbingan beliau Bapak Profesor Haryanto kita bisa mampu untuk meningkatkan
penambahan ekonomi kita, semuanya di kelompok juga gitu. Selain itu juga kita mampu untuk menghasilkan daging-daging ataupun bahkan di pertanian pun juga organik semuanya. Gitu. Oke, jadi memang 3 tahun ini merubah lah Pak ya segalanya seperti itu. Jadi untuk Anda pemirsa, nah tenang nih, itu untuk awalannya beli berapa sapi dulu? Apakah memang untuk pemirsa yang awam nih Pak ya, boleh beli sapi yang anakan dulu atau seperti apa sih Pak kalau boleh cerita? Kalau kita pola penggemukan ini paling tidak kita mengawalinya itu pemilihan bibit ini dengan kurang lebih umur bibitnya kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. 1,5 tahun sampai 2 tahun kisaran ya. bobot kurang lebih 300 sampai 350 kilo. Ya. Gitu. Jadi awalnya seperti itu ya. Awalnya 350 kilo. Sekitaran berapa Pak biasanya kalau sapi ini? Kalau sekarang kalau bobot hidupnya kurang lebih kalau bibitan segitu itu bisa sampai ke 48 sampai 50 ribu per kilo bobot hidup. 48.000. Iya. Per kilo bobot hidup. Kalau kita beli hidup. Gitu. Kalau beli hidup ya. Oh, jadi memang patokannya seperti itu Pak ya? Betul. Per kilonya seperti itu. 50.000 kali 300 kurang lebih adalah 15 juta. Kurang lebih gitu. Kurang lebihnya 15 jutaan lah ya. Jadi di modal awal. Baiknya apakah memang yang sudah nggak sabar ini ya pengen untung? Halo Pak Tani. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari Pak Imam, Sapi. Pak Imam ya? Iya. Iya, silakan Bapak. Sama namanya ini. Pak Imam bertanya ke Pak Imam, monggo. Iya. Dari mana Ini Pak? Dari Jombang, dari kelompok tani Lembu Sorona. Oke, dari kelompok Pak Tani juga ya Pak ya? Iya, Di iya. Jombang. Silakan Bapak, ada yang mau langsung ditanyakan Pak? Ini mau tanya, tadi kan disebutkan pemberian konsentrat dari mulai jam 8, jam 12, jam 3, jam 5, sampai jam 1 malam. Ya. Ya. Terus itu maksimalnya berapa kilo itu? Maksimalnya berapa kilo ya per sapi ya Pak ya? Iya. Oke, terus? Terus itu per kilo harganya konsentrat berapa? Per kilo harga konsentrat. Harga di pasaran apa harga presenter Pak? Harga pasaran. Oke, ada lagi Bapak? Ya, terus untuk apa? Tadi kan disebutkan juga masalah organik. Masalah apa Pak? Organik. Organik ya. Ya, itu makanya sapi itu dibuat sendiri secara organik. Tolong dijelaskan. Oke, Ya. seperti itu Pak ya. Itu aja Pak. Ya, Mungkin mau nanya lagi Pak, 12 pertanyaan gitu sampai terakhir nanti 1 jam. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Iya, monggo dipersilakan. Dari untuk Pak dijawab. Imam Jombang, terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Yang pertama, porsi dari sapi itu kita lihat bobot badannya dulu Bapak. Misalkan contoh, kalau kita punya sapi, bobot sapi hidupnya itu 300 kilo, maka kebutuhan konsentratnya kita asumsikan 6 kilo sampai 8 kilo per hari. Kemudian cara pemberiannya kita buat jadwal yang seperti tadi saya katakan. Mulai jam 8 pagi, kemudian jam 12, Jam 3. jam 5, sama jam 1. 1. Nah, itu kita bagi, 6 kilo itu kita bagi, terakhir misalnya di akhir jam 1 itu kita berikan 2 kilo. Nah, yang 4 kilo kita ecer dari mulai pagi sampai sore. Oke, Gitu. jadi meskipun malam hari si sapi ini nggak tidur ya Pak ya? Tidurnya itu biasanya 2 jam sekali kalau kita pola seperti kita ini. 2 jam sekali ya? 2 jam dia Kenyang, naik, tidur, 2 jam dia duduk. duduk. Oh, Gitu. jadi seperti itu polanya. Makanya makan itu kita pola, tidurnya pun juga terpola. Otomatis ya, Otomatis, mengikuti betul, begitu ya. betul. Oke, lalu pertanyaan berikutnya Bapak tadi, harganya per kilo? Oh ya, masalah harga itu kalau konsentrat kita pakai itu per kilonya 4.000, kalau HMT-nya itu 2.000. HMT-nya 2.000, Iya, 6.000 HMT lah ya. atau hijauan makan ternak, iya. betul. Oke, terus organiknya itu tadi Pak, suruh menjelaskan bagaimana Nah, nih? organik yang kita katakan organik adalah
pakan yang kita pakai, baik konsentrat maupun HMT ataupun suplemen, itu tidak ada sama sekali campuran dari bahan-bahan yang bisa mempengaruhi kualitas daging atau dari kimia. Itu harus kita seleksi betul. Dan cara-cara menghilangkan misalkan bahan baku apa yang kiranya itu berbahaya, cara-caranya kita menghilangkan harus kita proses terlebih dahulu sebelum itu dikonsumsi oleh sapi. Betul. Begitu ya. Jadi biar kimianya ini nggak terlalu besar dan nggak ada kalau bisa. Begitu. Kalau bisa jangan sampai ada, meninggalkan residu apalagi. Itu lebih berbahaya. Seperti itu ya. Iya. Biasanya apa yang harus dilakukan Pak untuk bisa langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tadi yang saya katakan di awal tadi adalah penyeleksian bahan baku. Itu kalau bisa jangan sampai ada ngambil rumput itu di persawahan yang seringkali terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia atau hasil dari semprotan padi misalkan. Nah ini menjadi pengaruh. Iya. Nah terus yang kedua itu setelah kita pemilihan bahan baku tadi, kemudian kita proses fermentasi, kemudian setelah fermentasi selesai minimal 24 jam, kemudian kita proses lagi terakhir itu kita pematangan atau steam. Nah, itu seperti makanannya. Itu. Iya, harus matang. Harus matang ya makanannya. Ya, di situ. Wow, ini yang mungkin yang membuat beda ya Pak ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi memang yang biasanya ambil dari rumput, tebang langsung dikasih begitu ya. Kalau kali ini si sapinya makan dimsum, jadi harus di steam terlebih dahulu. Betul, seperti itu. betul. Oke, sebelum kita bisa bertanya kembali dengan Pak Imam dan juga kami bergabung dengan Anda di line interaktif, kita saksikan dulu Garuluku dengan Jago Kluruk. Wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane pating kemruso adu senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari sengenge nyunar etan pernae manu ing ngoceh ana wit-witan pating cemruwit seneng atine katon asri dunya saisine. Halo Pak Tani. Lagi ya, jangan lupa di 0315678216 dan kita sedikit berjalan boleh Pak ya? Ya. Jadi di studio kita ini sudah ada, ini apa ini Pak? Ini yang saya katakan tadi adalah konsentrat yang bentuknya crumble seperti ini kayak atau crunch yang ya, hasil crunchy gitu ya? Nah, ini hasil dari apa Pak? ini hasil dari bahan-bahan pilihan kita yang kemudian kita olah, terus Diolah. kemudian kita cetak seperti apa? Pelet seperti ini. Oh, jadi ini makanannya ya? Makanannya. Ya, ini Mbak. makanannya. Ya. Nih kayak gini nih. Berani kan? Nah, oke. Kemudian yang sebelahnya ini adalah berupa HMT. Ini rumput, Mbak. Awalnya ini rumput hijau yang kemudian kita olah, fermentasi, kemudian kita steam, terus kita cetak seperti ini. Dicetakin seperti ini. Ya. Jadi benar ya kalau misalnya si sapi tadi kan kita ketika off air sempat ngobrol bahwa Ya. lupa kenapa kok sampai harus dimatangkan terlebih dahulu makanannya ya. Itu gitu. ternyata biar ngunyahnya juga lebih Ngunyahnya itu lebih cepat, kemudian energinya tidak terbuang untuk mengunyah secara lama, dan sapi itu bisa menyerap secara cepat juga, sehingga proses pembentukan daging itu juga lebih bagus gitu loh, lebih cepat, lebih tinggi. Jadi gitu. paling nggak olahraganya sedikit lah sapi Ya. ya. Jadi dia gemuk gitu, Mbak. ya. Betul. Kalau dia ngunyah terus, Betul. 1 kilo jatuh 1 kilo. Energinya itu terbuang dengan sia-sia juga kalau Benar kita sekali. gitu ya. Jadi seperti itu. Nah lalu makanannya kurang lebih seperti ini yang sudah diterapkan kira-kira berapa 3 tahunan ya Pak ya? Ya, gitu. Seperti itu dan ini memang sudah manjur 1 kilo 1 hari 2 kilo ya? 2 kilo 2 sampai peningkatan 3 berat kilo. badannya ya. Nah kalau yang ini Pak? Ini suplemen yang saya katakan tadi, ini suplemen yang menjadi support
pendukungnya dari penggemukan pola penggemukan kita. Ini yang saya sebut adalah biofit atau biofit plus mineral yang saya katakan tadi sebagai pensupport sapi untuk kebutuhan vitamin A, D, E, G atau ADEK itu bisa. Kemudian yang kedua ini adalah beda ya? Beda, Mbak. Beda biofit sama kalau ini mineral adalah ya? enzim ya. Enzimnya yang sebagai support untuk juga ke sapi. Kemudian yang ini probiotik. Ini juga bisa mensupport ke sapi yang kita pakai selama ini yang sudah kita terapkan. Seperti itu. Nah, jadi memang ini di mix begitu ya? Di mix, ya. Di mix seperti itu. Nah, kita kembali lagi Pak. Berarti ini semua dari biofit, dari mineral segala macamnya, apakah bisa juga Pak dibeli di tempat Bapak bisa ya Pak ya? Nah, bisa. Seperti Anda juga bisa pemirsa untuk telepon ke saya di 031 567882116. Nah, kalau tadi kita sempat ngobrol ya bahwa ini adalah cara penggemukannya dan kita tadi juga sempat menyaksikan visual bahwa yang namanya hasil urin dan juga hasil fasesnya sendiri itu bisa langsung dikirim ke pertanian atau seperti apa prosesnya? Nah, sebenarnya ini yang menjadi tantangan kita, Mbak. Karena proses dari awal kita itu sudah matang semuanya, sehingga untuk penggunaan atau pemakaian feses atau urin yang dihasilkan dari sapi yang kita kelola itu langsung bisa dipakai, baik untuk digunakan ke pertanian maupun ke horti. Nah, terkadang dan sering kita temui feses-feses yang di luar pengelolaan kita itu perlu membutuhkan waktu untuk memproses kembali setelah feses ini dikeluarkan oleh sapi-sapi mereka atau petani-petani di luar kita. Dan ini membutuhkan waktu juga. Benar. Nah, tapi kalau di kita itu langsung bisa kita pakai. Berarti kalau misalnya dengan sistem yang ini istilahnya ada yang nelpon ya. Oke, nanti saya lupa, saya catat dulu deh. Halo Pak Tani. Hai Pak Tani. Halo. Ya, halo. Iya, dari siapa Pak? Dari Pak Yatno di Gresik. Di Gresik. Silakan Pak, langsung mau bertanya dengan Pak Imam ya. Ya, ini Pak Imam. Iya Pak. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Pak Yatno. Ya, saya ini dulu pernah ternak sapi. Tidak banyak sih, ya cuma satu. Sekarang sudah tidak sama sekali. Tapi kepengen ternak sapi lagi. Gitu. Inginnya sih maksimalnya seperti Pak Imam ini. Apakah Pak Imam ada pelatihan atau magang atau gimana gitu loh Pak Imam? Iya. Dan nanti ada kelompok-kelompok nggak untuk bisa gabung biar nambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan lebih lanjut. Terus nanti pemasarannya gimana? Itu kalau ada kelompoknya kan enak Pak Imam ya. Iya Pak Yatno. Pak, jadi alamatnya nanti gimana gitu Pak Imam? Nanti alamatnya bakal kami tampilkan ya Pak. Oh ya. Bapak, boleh tahu nggak dulu kenapa Pak kok tiba-tiba sapinya ini sudah disate atau sudah dijual nih Pak? Dijual. Alih profesi, tapi bibit-bibit hobi itu masih ada dan timbul lagi. Makanya lihat tayangan di televisi TVRI ini, wah ini sangat menunjang sekali ya. Seperti itu ya. Calon-calon entrepreneur seperti saya ini. Amin. Saya termotivasi lagi, ingin beternak sapi lagi gitu, Mbak. Siap. Pak, mungkin ada kesusahan yang pada waktu itu Pak, ada kendala begitu yang ingin ditanyakan mungkin? Banyak sekali. Oh banyak ya Pak ya? Teknis menanamnya kan kok menanam, beternaknya nggak bisa. Tadi ya salah-salah saja tradisional. Seperti itu ya? Bahan pakannya gimana? Nah ini mumpung ada senior pakarnya, sekaligus nanti minta bimbingan bagaimana ke depannya. Oke, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Yatno. Terima kasih Bapak Imam, selamat sore. Selamat sore. Pak Imam dari kota mana Pak? Ini di Lamongan. Di Lamongan, jangan lupa Pak Yatno bawa nasi kerawu nanti suwon ke Lamongan. Silakan. Ke studio aja kalau bawa kerawu. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Yatno untuk pelatihan. Memang kita sudah sediakan pelatihan-pelatihan itu baik untuk baik kelompok peternak yang nanti yang datang ke kita itu sudah kita siapkan pelatihan-pelatihan dan sampai bisa sampai menjalankan SOP kita itu sampai bisa itu kita latih di sana ada. Ada ya pelatihannya ya? Ya ada. Kemudian pelatihan itu yang sekarang berjalan itu misalkan yang saya contohkan di Kodim Prambon itu juga sudah berjalan. Kemudian di Kecamatan Kerek, tepatnya di Desa Sumbrarum sudah jalan. Kemudian di Lamongan sendiri di Kecamatan Glagah itu juga
sudah jalan sampai hari ini itu demplot untuk percontohan agar bisa masyarakat melihat di sana yang kita buat demplot di sana. Gitu, seperti Mbak. itu ya. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi, Pak. Ketika tadi kan kita sempat mengobrol nih ya bahwa kalau misalnya karena sistem ini sudah dibuat dan memang tertata dengan rapi ya yang telah Bapak Imam lakukan, secara otomatis sistem sapinya sendiri juga sudah tertata begitu. Betul, ya. Dari yang mulai fasesnya juga bisa langsung disetorkan ke pertanian seperti itu. Nah, kalau misalnya di petani yang lain, apakah memang bedanya sangat signifikan, Pak? Apakah dari pangannya atau dari jamnya atau seperti apa yang paling jauh begitu? Cara-cara pengolahan pakan itu juga berbeda, kemudian cara pemberian pakan juga berbeda, kemudian merawat sapinya pun juga berbeda. Juga berbeda ya? Ini yang membedakan akhirnya menjadi hasil akhirnya pun juga berbeda juga. Contoh seperti ini, kandang kita yang kita terapkan itu jangan sampai ada kotoran sapi yang keleleran 1 jam lebih. Itu dilarang. Itu dia. Jadi harus bersih dan steril ya. Kenapa? Karena kita memandang bahwa kebersihan kandang itu bagian dari kesuksesan kita juga untuk peningkatan bobot badan sapi itu bisa menjadi 2 kilo. Iya. Gitu. Kenapa bisa terhindar? Karena kalau kita menjaga kebersihan itu bisa terhindar dari misalkan bakteri-bakteri yang cukup membahayakan, betul. Karena diakibatkan dari feses yang tidak terkelola secara cepat. 1 jam bagi kita itu sudah lama. 1 jam lama ya? Iya. Berarti apakah di CCTV si sapi ini atau seperti apa, Pak, sebetulnya setiap Jadi hari di penjaga atau anak kandang itu harus tetap siaga terus di sana. Wow, 24 jam ya? Betul, betul. Oke, jadi karena memang ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya, jadi usahanya pun juga harus maksimal juga, betul Mbak. Seperti itu. Nah, jadi pemirsa ini juga salah satu nih, biasanya kalau, aduh nanti aja deh saya lihatnya kan kadang ada yang nanti jam 3 sore, mungkin cuman pagi, siang, sore, begitu. Padahal seharusnya memang harus diawasi dengan benar ya, segala sesuatunya. Nah, kalau misalnya siklus pakan itu tadi, jadi diolah fragmentasi, lalu habis gitu di steam, dikeringkan terlebih dahulu, itu seperti apa prosesnya Pak dari awal? Dari awal kita kita kondisikan bahan baku dari pakan itu, misalkan kita lembutkan, kita giling sampai lembut gitu, kemudian kita fermentasi. Setelah itu kita matangkan atau dengan proses steam, kemudian kita cetak dengan kadar air tertentu, misalkan kadar air kurang lebih 13%. Oke. Dengan 13% kadar air yang terdapat dalam pakan itu bisa menghindari bakteri-bakteri atau jamur yang bisa hidup di dalamnya sehingga mempengaruhi daya tahannya nanti kalau ke kadar air lebih tinggi. Nah, gitu. Itu tadi ya. Jadi otomatis jadi lebih harus betul-betul dry kering, begitu ya, lebih kering ya. Betul. Makanya ketika Nanda tadi pegang dia rada crunchy begitu. Dan si sapi hobi begitu. Awas jangan salah dimakan sendiri ya pemirsa. Soalnya kok kayaknya enak banget gitu ya, kayak crunchy ya. Nah, kalau misalnya untuk larutan itu tadi ya memang dicampurkan ke dalam makanan. Apakah di tempat Bapak disediakan plus makanannya atau seperti apa Pak? Kita menyediakan suplemen sebagai support penggemukan sapi ini di kantor kami di KUB di Lamongan. Itu misalkan untuk penggunaan probiotik itu disesuaikan dengan bobot badan sapi juga, enzim juga sama, biofitnya juga sama, disesuaikan dengan bobot badan sapi. Nah, ini yang membedakan jumlah pemberiannya suplemen yang kita pakai. Gitu. Oke, jadi membedakan seperti itu ya suplemennya. Dan karena handphone dari tadi berdering pemirsa, tadi sudah ada SMS yang masuk ke handphone Bapak ya Pak ya. Ini soal apa ini Pak? SMS-nya ini boleh? Iya, masih telepon dulu ya. Halo Pak Tani. Halo. Halo Pak Tani. Halo. Selamat sore. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bapak dari siapa Pak? Iya, dari Bapak Hari di Kota Batu. Oke, langsung tanya ya Pak, karena ada sedikit delay ya. Iya, terima kasih. Silakan. Yang perlu saya tanyakan, apakah betul mau mempergunakan pertrak dan suplemen tersebut
bisa meningkatkan pertumbuhan badan berat badan sehari 2 kilo. Atau optimis ya, karena saya juga pernah merawat sapi. Namun untuk menekan berat badan itu biasanya untuk berat badan per hari 2 minggu sangat sulit sekali. Maksimal mungkin 1,2 itu sudah istimewa. Bagaimana jalan keluarnya Pak Tohari? Seperti itu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Iya, terima kasih dari Bapak Hari di Kota Batu. Terima kasih Bapak. Salam buat apelnya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Bapak mungkin dari baru Batu, menyaksikan mungkin. iya. Jadi minta diulang. Iya. Bapak dari Batu, mohon maaf kurang jelas tadi suaranya. Bapak siapa tadi juga? Ya. Apakah betul kita peningkatan 2 kilo? Iya Pak. Kalau nanti kita bisa membuktikan di lapangan itu lebih senang kita untuk mengerjakan di lapangan. Nah, yang kita laksanakan sampai hari ini dan sampai sudah berjalan sampai hari ini pun juga masih banyak demlot yang kita laksanakan di beberapa kabupaten itu. Rata-rata per harinya itu bisa sampai 2 kilo. Tuh, rata-rata sampai 2 kilo ya. Ya, kalau memang penasaran kita coba, harus kita laksanakan, kita coba apakah betul kita buktikan di lapangan. Nah itu tadi Pak. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia yang melakukan sistem merawat sapi dan pengemukannya itu adalah sistem yang lama Pak ya. Betul. Mungkin ini dengan pembaharuan, dengan sistem yang lebih baru, jadi dengan berbagai macam cara yang dilakukan untuk bisa mengemukan si sapi ini mungkin bisa dicoba dan bisa datang ke kota Lamongan. Nah, alamatnya mungkin bisa di Dusun Alang-Alang, Dusun Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan ya. Alamat Kantor KUB Bakti Alam. Kantor KUB Bakti Alam. Nah, jadi kalau pengen tahu, saya rasa harus nginep Pak ya. Jadi mulai hari ini misalnya kita sediakan nginep Mbak. Nah, disediakan. Hari ini 300 kilo, besok sudah 302 kilo Pak. Iya, gitu di ya. hotel berbintang di sana. Hotel berbintang soalnya langsung lihat bintang gitu. Iya. Halo Pak Tani. Halo. Hai. Halo. Halo. Ya, dari siapa Pak? Pak Sugi, Surabaya. Silakan Pak Sugi, ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Imam. Nah ini kan kalau sapi-sapi yang itu tetangga saya itu kan kalau pagi itu tidur. Nah itu yang di pinggir jalan itu loh. Di pinggir jalan, daerah Wiyung itu, ya kan makannya nggak teratur. Kadang-kadang dibilang makan sampah atau makan itu gitu loh. Bagaimana pola mencegah sapi itu agar bisa, padahal di sekitaran situ itu banyak rumput yang begitu bagus lah di daerah Wiyung sana itu. Nah, jadi mencegah sapi itu tidak makan sembarangan gitu. Gimana caranya? Gimana cara? Makasih. Oke. Dilarang aja Pak, dikasih tulisan sapi dilarang makan, mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Wah, silakan Pak, silakan dijawab. Saya udah jawab soalnya. Pak Sugi dari Surabaya, terima kasih. Kalau sapi makan sampah ini yang saya juga belum tahu kondisinya bagaimana. Harusnya sapi itu harus dikandangkan. Kalau dikandangkan tidak mungkin makan sampah. Berarti kalau masih makan sampah itu yang pengelolanya atau yang peternaknya yang kenapa kok harus dikasih sampah gitu. Maksudnya sampah apa ini kan gitu. Seperti itu ya. Kalau memang itu sampah dari pertanian atau dari apa namanya lingkungan atau rumput-rumput di sekitar kita, ya harus kita seleksi gitu. Seperti itu ya. Betul. Apakah ini bisa bagus untuk kita gunakan sebagai bahan pakan atau tidak, itu harus kita seleksi di situ. Jadi mungkin tadi yang ditanyakan adalah biar si sapi ini nggak berkeliaran begitu ya, makan rumput kalau ya. tidak berkeliaran harusnya dikandangkan Bu. Iya, mungkin bisa cari Pak yang punya siapa begitu ya. Soalnya bingung juga ngelarang si sapi, kan kita belum bisa bahasa sapi begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan mungkin bisa dilaporkan dengan pemerintahan setempat ya. Halo Mbak Tani. Halo. Halo. Ya. Dari siapa? Silakan langsung bertanya ya. Ada sedikit delay, Bapak. Pak Juhari. Halo. Ya, silakan langsung bertanya Pak Juhari. Ada delay sedikit, Pak. Halo. Ya, silakan Pak.
lihat TV Pak sambil lambaikan tangan kalau memang sudah nggak kuat Pak ya. Pak, oke saya jemput di Malang Pak, terima kasih. Delaynya mungkin terlalu lama, jadi saya mohon maaf kepada seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur, khususnya di daerah Malang, Batu dan sekitarnya biasanya memang ada sedikit mengalami delay. Jadi kalau misalnya Anda ingin bergabung dengan kami di line interaktif, langsung sebutkan nama, langsung bertanya ya. Jadi seperti itu yang sedikit mengalami delay. Ya, nah kalau untuk fasesnya sendiri, urinnya sendiri Pak ya. Ini saya kurang tahu ini kalau memang pertanian kan biasanya lari ke pertanian. Kalau tadi sempat dikatakan ketika saya lihat visual tuh ke perikanan. Nah ini pasti. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, dari siapa Pak Tani? Dari Pak Juari tadi. Pak. Oh, ya, monggo. Terputus. Ya, silakan Bapak. Ya, selamat sore Pak Imam. Iya Pak. Ya, kebetulan ini di kampung kami ini rata-rata peternak sapi, tapi kebanyakan sapi perah Pak. Kok sapi perah? Pak itu bisa untuk memperbaiki kualitas susunya sapi perah dan kami mungkin Pak. Terima kasih. Itu aja Pak. Selamat sore Pak Juari. Silakan Bapak Imam langsung dijawab. Kalau diterapkan pada sapi perah sangat bisa Mbak Nanda. Jadi kita sudah pernah melakukan penerapan ini pada sapi perah itu mulai hasilnya dari jumlah susunya kemudian sampai kepada kualitas susunya itu juga bagus. Itu sudah kita pernah lakukan. Ya. Jadi otomatis sistemnya bagus, pencernaan dalamnya bagus. Ya, memang beda dengan pengelolaan, dengan penggemukan beda, memang beda. Mulai dari pola makan, kemudian konsentrat yang kita berikan berapa jumlahnya itu juga beda, kemudian suplemen yang kita berikan juga berbeda. Berbeda ya. Tapi dengan sistem yang sudah ada di kelompok dengan sistem yang sudah ada di kelompok kita di KUB Bakti Alam, kita sudah bisa melakukan proses penggemukan dan proses di sapi perah ini. Di sapi perah ya. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa langsung menghubungi Bapak, nomor teleponnya sudah ada ya. Nanti kita bakal tampilkan, tapi sebelum kami bisa kembali bergabung dengan Anda di line interaktif di Halo Pak Tani, kita saksikan dulu Garu Luku dengan Caping Gunung. Dek zaman berjuang, jor kelingan anak lanang, biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Jarine wis menang keturutan sing dikadang, biyen nate janji ning saiki apa lali. Ning gunung tak jadongi sego jagung, yen mendung tak silih caping gunung, seger bisa nyawang gunung desa dadi rejo, dene ora ilang nggone padha lara. Halo Pak Tani. Kita kembali di Halo Pak Tani dan tema untuk sore hari ini adalah
sapi sebagai mesin industri, pupuk pertanian dan juga otomatis sebagai tambahan dan juga sebagai apa ya Pak ya? Peningkatan hasil ekonomi Pak ya. Betul. Otomatis ya. Iya. Belanja yang tadinya misal ke mall 1 bulan sekali nih ya setiap hari gitu ya. Bayangin 2 kilo satu harinya seperti itu. Nah, kita kembali lagi kalau misalnya kita udah pasti tahu bahwa ketika fases dan juga urinnya ini untuk pertanian begitu ya, untuk pupuk ya. Betul, nah, kalau perikanan ini untuk apa ya Pak ya? Kalau di perikanan feses kita tanpa kita olah itu pada saat umur tertentu misalkan untuk komoditi lele misalkan Mbak. Itu sudah umur di atas 40 hari itu bisa kita pakai pakan dari feses sapi ini Mbak. Dari feses secara sapi, langsung, ya? iya. Secara langsung. Untuk si lele begitu ya. Iya, dengan catatan organik itu tadi ya Pak ya. Iya, betul gitu. Dengan apa? Dengan jumlah tertentu kita ukur tertentu, jangan sampai terlewat kebanyakan gitu, itu tidak boleh. Jadi harus kita ukur betul-betul, kita ukur dengan jumlah berapa dalam satu kolam itu jumlah ekor lelenya itu gitu. Seperti itu ya. Betul. Nah, jadi lumayan tuh. Halo, Mbak Tani. Halo. Halo Mbak Tani. Halo Bu Tani. Bu dari siapa Bu? Ibu? Dari Bu Halimah di Malang. Oke, silakan bisa langsung bertanya Ibu ya. Mau tanya agar sapi cepat berahi itu loh gimana ya caranya? Nah, gempar langsung satu studio. Oke, itu aja Bu. Bu? Iya. Ya, ada lagi udah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Gimana caranya biar... Udah itu aja. Ya siap Ibu. Terima kasih matur nuwun nggih. Oke, silakan Pak. Berahi ini atau yang disebut dengan birahi. Mungkin gitu Mbak Nanda ya. Ya. Kebetulan ciri sapi yang dia kalau sudah cukup nutrisinya dalam tubuhnya dan bahkan itu bisa lebih, itu tanda-tandanya adalah birahi. Kalau jantan itu seringkali apa namanya itu? Kedupuk. Seperti itu. Seperti contoh yang di awal tadi ada sapi yang sering numpuk gitu. Ereksi gitu. Itu ciri sapi yang sehat, ciri sapi yang dia kelebihan energi, ciri sapi yang kebutuhan nutrisinya itu lebih dari cukup. Betul. Seperti itu ya. Sapi-sapi kita rata-rata begitu. Dengan pola-pola yang seperti ini seperti itu. Jadi sapi kita itu bagus untuk sebagai pemacek atau pelanangan atau pejantan yang bisa siap mengawini. Satu jantan itu bisa 5 ekor. Gitu. Tunggu. Sapi loh ya pemirsa ya. Sapi ya. Oke. Jangan salah Mbak, Jangan sapi. salah ya. Ya, Cuman sapi ya. Oke. Enak banget jadi sapi ya. Halo Mbak Tani. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kok nggak semangat toh Pak? Yang semangat Pak. Dari siapa ini? Ini dari Pak Gufron, Situbondo. Situbondo, luar biasa. Bapak, Sabtu saya mampir ke tempat Bapak ya, saya ke Situbondo. Oh ya, boleh. Asik. Putih. Iya, benar sekali. Silakan Bapak. Ini yang ingin saya tanyakan masalah pakan. Itu bisa di mana saya dapatkan? Dan harganya berapa? Terus takarannya bagaimana? Iya, itu aja. Terima Pakan kasih. aja ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Salam buat pantai-pantai. Luar biasa ya. Oke, silakan untuk pakannya sendiri. Tadi kita sempat syuting di depan ya, bahwa pakan sudah diolah. Berapa harganya nih Pak? Bapak dari Situbondo, terima kasih. Kalau pakan kita sediakan di kantor kami di KUB Bakti Alam di Lamongan itu per kilonya 4.000, kemudian HMT atau hijauan makan ternak yang sudah terbentuk seperti pelet itu per kilonya 2.000. Per kilonya. Nah, untuk suplemen misalkan untuk probiotik itu kita jual 40.000, kemudian biofitnya itu 45, enzim itu agak mahal Mbak Nanda itu sekitar 80.000. 80.000. Ya, ini buatan dari
kelompok kita juga semuanya. Semuanya, jadi Iya. dipastikan bahwa ini 100% organik ya. Iya. 80.000, 100.000 nyampe ke saya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin saya akan tampilkan nomor telepon dari Pak Imam dan juga nomor teleponnya dari KUB ya ini ya. Ya, Bakti Alam kami akan tampilkan. Jadi Anda bisa telepon untuk bisa membeli pakan, terus juga kebutuhan apa itu tadi Pak yang suplemennya, pelatihannya juga. Pelatihannya berapa kali dalam 1 bulan? Pelatihan teori langsung praktek juga Mbak. Jadi misalkan pelatihan kita nanti modifikasinya itu di tempatnya dekat dengan lokasi kandang, ke siang hari, malam hari maksud saya, malam hari kita teori, siang hari langsung kita praktek. Evaluasi, kemudian malam hari kita teori, pagi hari kita sampai sore kita praktek. Sampai selama 5 hari. 5 hari. Iya. Jangan lama-lama ya Pak. Iya. Jadi 5 hari ya berada di Lamongan ya. Iya. Dan dijamin sudah pasti insya Allah nanti bisa. Nanti kalau kurang-kurang kan biasa ya telepon begitu bisa ya. menjalankan SOP kita Pak. Oke, jadi seperti itu. Kurang lebihnya adalah 5 hari bisa Kurang langsung lebih 5 saja. hari. Ya. Ini ya nomor teleponnya ya. Nah sudah ada, bisa langsung datang. Itu setiap minggunya ada ya? Ada. Jadi Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu ya libur ya. Seperti itu. Oke, dan sebetulnya untuk kandang sapi sendiri untuk proses penggemukan begitu ya. Apakah ada kriteria tertentu antara sapi A dengan sapi si B harus nggak boleh berdekatan atau seperti apa? Ya, kalau kandang sapi itu harus pertama ya harus kita bedakan kandang sapi pejantan sama sapi betina ini jangan sampai bersamaan atau dalam satu tempat. Ini yang pertama harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau proses penggemukan antara jantan dan betina bercampur. Kemudian kalau bentuk kandang ini secara umum sama. Mungkin kemiringan kandang atau apa pola atap atau dinding atau apa namanya bahan-bahan kandang mungkin sama secara umum. Oke. Sama ya. Sama. Asal tidak boleh kumpul sapi itu tadi. Betul. Jantan dan betina harus dibedakan. Ya. Bukan muhrimnya soalnya ya. Oke. Nah, apakah ini sapi mesin industri pupuk pertanian apakah penggemukan khususnya hanya untuk jantan atau juga berlaku untuk si betina nih? Sementara yang kita lakukan untuk produksi sapi sebagai industri pupuk pertanian ini itu sementara yang kita lakukan di sapi pejantan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sapi betina juga iya. Tapi untuk penggemukan khususnya yang fokuskan kita hari ini ada di penggemukan untuk sapi pejantan. Untuk sapi pejantan ya. Nah, sekarang kita sedikit hitung-hitungan nih Pak ya. Dari 2 tahun misalnya membeli begitu ya. Lalu biasanya proses pengemukan setiap hari per 2 kilo. Pengemukan kita target hanya sampai 3 sampai 4 bulan, maksimal 4 bulan. 4 bulan ya. Pengemukannya kita target 3 bulan sampai 4 bulan saja. Seperti itu ya. Betul. 4 bulan kali 30, 120 kali 2 kilo, 240 kilo. Ya. Wow. Dengan harga jual berapa Bapak? Rata-rata per kilo hari ini bisa 45-46 bobot hidup. Seperti itu ya, bobot hidup ya, 240 kilo. Boleh dihitung enggak? 240 kilo kali 50.000 ya Pak ya? Oke, 10 juta lebih lah ya, untungnya seperti itu. 10 juta lebih dikurangin kos tadi untuk makan 24.000 kalau nggak salah ya, satu gitu. harinya ya, 24.000 ya cuan lah ya masih lah ya, kan 2 kilo 200.000 kurangnya 24.000 masa nggak mau kasih sapinya, ya jadi seperti itu. Nah biasanya terserang penyakit kan ini pasti lebih sedikit ya resikonya begitu ya, organik begitu. Tapi masih tetap ada penyakit begitu atau seperti apa harus sih sapi? Tetap kita waspadai untuk cuaca penghujan seperti ini Mbak. Harus kita tetap waspadai dengan cara bagaimana menjaga kebersihan dari kandang, pengawasan ternak jangan sampai pernah kita lewatkan pengawasan ini pada ternak. Setiap jam harus kita lakukan pengawasan terus. Misalkan kita melihat apakah sapi ini pergerakan agresif atau tidak, kemudian bulunya, ciri-ciri bulunya itu berdiri atau lembut gitu. Kalau berdiri kan otomatis sakit. Nah, kemudian telinganya bagaimana kondisinya, kemudian perutnya kita lihat perutnya itu bagaimana dan seterusnya harus kita kontrol setiap hari, setiap jam. Nah itu tadi 24 jam kalau bisa kita awasin si sapi ya. Oke, terakhir ini untuk para petani sapi nih Pak, yang lagi menyaksikan. Halo Pak Tani, silakan pesannya.
terakhir kami dari KUB Bakti Alam menyampaikan bahwa mari kita lakukan penggemukan sapi dengan betul dan benar dan bisa membuat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan bisa menikmati hasil sampingnya dari sapi ini ke pertanian maupun ke perikanan. Karena konsep organik itu tidak sulit. Ya. Tidak sulit, tetapi jangan sampai kita remehkan, kemudian limbah-limbah itu kita remehkan menjadi hal yang negatif akhirnya. Okay. Kenapa bisa demikian? Karena limbah ini seringkali kita tidak perhatikan sehingga tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan konsep kita, limbah dari hasil peternakan ini dengan harapan bisa menambah ekonomis dari peternakan ke pertanian ke perikanan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Imam. Jangan lupa pemirsa untuk bertanya lebih lanjut bisa langsung saja mencari di KUB Bakti Alam. Saya Nanda Desita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Halo Madani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijo kak mula kak abang dadi wong padha aja dengak-dengok nang belajar supaya ngerti es puter digulani tuku sate kok nang Kediri pengen pinter aja nang di Stop peredaran cukai ilegal. Gunakan produk berpita cukai asli. Kenali cukai rokok ilegal dengan ciri-ciri menggunakan pita cukai bekas atau pita cukai palsu. Peredaran rokok ilegal merugikan negara. Sanksi tegas bagi pengedar cukai rokok ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 akan dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda. Stop peredaran cukai ilegal. Mari kita perangi peredaran produk dengan pita cukai ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Tasya harap Anda semua dalam keadaan yang sehat, baik, serta selalu bersemangat ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Anastasia Syifa dapat menemani sore hari Anda.